Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Timbal balik, bab 6366 sampai bab 6370. Yechen tidak memiliki simpati untuk James Smith. Di dunia ini, ada begitu banyak orang tua dari anak-anak penderita kanker, dan James Smith hanyalah satu dari ribuan orang. Tidak ada yang istimewa. Dan yang terpenting, dia awalnya memiliki kesempatan untuk menyelamatkan nyawa putranya, tetapi ketidaktahuan dan kesombongannya membuatnya melepaskan kesempatan ini sendirian. Dalam hal ini, dia tidak lagi pantas mendapatkan simpati siapapun. Yechen tidak pernah berpikir untuk memberi dia dan putranya kesempatan. Namun, yang mengejutkan Yechen adalah bahwa menurut apa yang dikatakan Huleki, setelah James Smith bertemu dengannya terakhir kali dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus membayar terlebih dahulu jika dia menginginkan apa yang diinginkannya, dia benar-benar mengundurkan diri dari jabatan dan pekerjaannya sebagai orang bertanggung jawab atas FDA. Dia menjual harta keluarganya dan membawa anak-anaknya ke Jinling untuk beramal. Meskipun Yechen sangat jelas bahwa alasan mengapa dia melakukan ini kemungkinan besar untuk memenangkan kesempatan bagi putranya, tetapi yang dikagumi Yechen adalah dia benar-benar bekerja keras untuk melakukannya. Dalam hal ini, dia mewakili Jinling untuk memberikan dia sedikit kembali dapat dianggap sebagai timbal balik. Dan yang lebih kebetulan lagi, Huleki yang kebetulan bertemu di Turtleback Mountain sebenarnya mengenal James Smith. Saya harus mengatakan bahwa masih ada peluang dalam hal ini. Karena itu, Yechen membuat keputusan sementara untuk memberi Huleki dan Sulan kesempatan untuk bertahan hidup, dan pada saat yang sama memberi kesempatan kepada putra James Smith yang terkena kanker. Ini juga menegaskan kebenaran dari samping, yaitu tindakan lebih penting dari apapun. Jika James Smith tidak melakukan tindakan seperti itu setelah ditolak oleh dirinya sendiri, maka putranya tidak akan bisa mendapatkan pil Jiuxuan Zaizao sampai dia kematian. Tapi untungnya, dia benar-benar mengambil tindakan. Inilah alasan utama mengapa Yechen ingin menyelamatkan putranya. Huleki tidak menyangka bahwa Yechen akan bersedia menggunakan bantuan untuk membantunya setelah mendengar dirinya menceritakan kisah James Smith. Jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan penuh semangat, "Ah Chen, bisakah kamu benar-benar membantu putra Smith berjuang untuk dia, kuota?" Yechen tersenyum ringan, dan berkata, "Setelah Anda tiba di Jinling, minta saja dia untuk membawa putranya ke Jiuxuan Pharmaceutical, dan saya secara alami akan mengatur sisanya." Huleki dengan penuh syukur berkata, "Terima kasih, Chen, sangat senang terima kasih kamu." Yechen menepuk pundaknya dan berkata, "Kalian kembali dan ucapkan selamat tinggal kepada yang lain, jadi cepat dan mulai, ayo pergi dulu." Huleki mengangguk, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yechen sudah berbalik tubuh, dan pergi berdampingan dengan Lin Waner. Menyaksikan keduanya menghilang dari pandangan, Sulan masih berkata dengan tidak percaya, "Leki, apakah menurutmu apa yang dikatakan Chen ini dapat dipercaya?" Huleki berkata dengan serius, "Aku tidak tahu apakah itu bisa dipercaya,
Tapi aku bisa secara tidak langsung memverifikasi apakah dia kredibel dari aspek lain. Sulan bertanya dengan curiga, bagaimana cara memverifikasi secara tidak langsung? Huleki memandangnya dan bertanya, apakah menurutmu Ah Chen adalah orang jahat? Sulan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, berkata, saya tidak berpikir dia harus menjadi orang jahat, dan saya tidak berpikir dia harus menjadi generasi kedua yang kaya yang hanya bisa menghabiskan uang. Saya selalu merasa bahwa orang ini sedikit maju, dan saya tidak tahu apakah itu ilusi saya. Huleki tersenyum sedikit, berkata, saya tidak berani mengatakan apakah dia dalam atau tidak, tapi saya pikir dia bukan orang jahat seperti Anda. Kemudian, Huleki berkata lagi, verifikasi tidak langsung yang saya katakan adalah pertama-tama merasa bahwa Ah Chen adalah seseorang. Dia bukan orang jahat. Jika dia memberi kita kesan bahwa dia adalah orang jahat, maka kita tidak boleh percaya apapun yang dia katakan. Tapi karena kita semua berpikir bahwa dia bukan orang jahat, maka kita harus mempertimbangkan masalah akal sehat. Jika seseorang bukan orang jahat, lalu apakah dia akan mengolok-olok masalah hidup dan mati orang lain? Setelah itu, Huleki bertanya pada dirinya sendiri dan menjawab, saya pikir pertanyaan ini harus negatif. Orang yang baik tidak berani mengatakan betapa hebat dan cemerlangnya dia. Tetapi dia tidak akan pernah mengambil lelucon orang lain tentang hidup dan mati. Jadi, berdasarkan ini, saya pikir jika Ah Chen tidak sepenuhnya yakin, dia pasti tidak akan mengatakan hal seperti itu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Sulan tercerahkan dan bergumam, kamu benar, setelah kamu mengatakan itu, aku tidak berpikir Ah Chen akan bercanda dengan kita. Setelah selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri, tetapi merasa bersemangat berkeringat. Dia berkata, lalu, apakah kita benar-benar memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesempatan uji klinis dari Jiuxuan Pharmaceutical? Jika demikian, bukankah kita dapat bertahan? Huleki mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, saya pikir kita memiliki peluang besar kali ini. Setelah berbicara, Huleki mengeluarkan ponselnya untuk mencari informasi tiket, dan berseru, ada penerbangan dari Dali ke Jinling pada pukul 2 di sore hari. Saya akan memesan tiketnya sekarang. Ayo cepat dan kembali dan menyapa semua orang. Lalu pergi ke bandara. Setelah Ye Chen dan Lin Waner turun gunung, mereka datang ke Suanglang untuk menjemput naik mobil, berangkat dari Suanglang, dan pergi ke Pule. Pule adalah tempat peristirahatan terakhir orang tua Lin Waner, dan juga merupakan perhentian pertama dalam rute pelarian Lin Waner. Salah satu tujuan pendampingan Ye Chen ke Yunnan Selatan kali ini adalah untuk menemaninya mengunjungi kembali tempat lama. Jadi kali ini, dia tidak hanya akan menemani Lin Waner ke Pule, saya harus pergi ke mana lagi dari Pule untuk menemukan Tianqi dalam lukisan Lin Waner. Adapun keberadaan Wu Feiyan, Ye Chen tidak lagi peduli. Karena dia tahu betul bahwa sejak Wu Feiyan muncul di Gunung Guibei, itu berarti dia telah sepenuhnya terintegrasi ke dunia kali ini. Karena dia telah sepenuhnya terintegrasi ke dunia, dia pasti akan direkam oleh berbagai sistem pengawasan. Wu Feiyan akan melakukannya mau tidak mau dipantau dan difoto. Dengan bantuan Sun Zidong dalam memanggil video pengawasan, dia dapat memulihkan pergerakan umum Wu Feiyan di negara tersebut.
Oleh karena itu, Ye Chen merasa bahwa dia tidak perlu memperhatikan situasi Wu Feiyan sekarang. Dengan kekuatan Wu Feiyan, itu hanya akan merugikan diri sendiri jika dia mendekat dengan gegabah. Lebih baik biarkan dia pergi ke tempat yang dia inginkan dulu, dan menunggunya pergi kemana dia ingin pergi. Saya telah pergi, dan kemudian saya akan mengikuti tanaman merambat dan memilah rutenya. Selama dia akhirnya bisa mengetahui di mana dia memasuki pegunungan 100.000, lokasi retret Meng Changsheng pada dasarnya bisa akurat dalam jarak 100 mil atau bahkan lebih kecil. Saat keduanya berkendara ke Pule, Hu Leki dan Su Lan mengambil penerbangan sore ke Jinling. Terakhir kali mereka datang ke Jinling, meski tidak datang bersama, keduanya memiliki harapan yang sama. Namun, keduanya gagal dalam pemeriksaan uji klinis Jiuxuan Pharmaceutical, dan ketika mereka meninggalkan Jinling, mereka berdua sangat kecewa. Dan mereka tidak menyangka akan kembali ke Jinling lagi sebelum meninggal. Sepanjang jalan, tak satu pun dari mereka mengungkapkan pandangan apakah perjalanan itu bisa dipenuhi. Ketika pesawat mendarat dengan selamat di Bandara Jinling, Hu Leki segera menelepon James Smith telepon. Karena keduanya berasal dari Amerika Serikat, yang satu adalah pasien kanker dan yang lainnya adalah anggota keluarga dari pasien kanker, maka dia bertukar nomor telepon dengan Smith. Di satu sisi sebagai penghargaan dan rasa hormat kepada James Smith, di sisi lain, karena untuk melapor ke grup agar tetap hangat. Saat ini, pesawat masih meluncur, dan Hu Leki sudah menghubungi nomor ponsel James Smith di China. Telepon terhubung, dan James Smith di ujung telepon bertanya dengan rasa ingin tahu, "Hu kecil, apa yang kamu inginkan dariku?" Hu Leki buru-buru bertanya, "Tuan Smith, apa yang kamu lakukan sekarang?" Kata James Smith, "Saya membantu para tunawisma di gereja tua Jinling, dan omong-omong, saya akan membagikan beberapa makanan yang saya beli." "Ada apa? Saya ada hubungannya dengan Anda?" Hu Leki berkata dengan cepat, "Tuan Smith, tolong selesaikan masalah ini dengan cepat. Bawa Jimmy untuk menungguku di gerbang Jiuxuan Pharmaceutical, dan Xiaolan dan aku langsung pergi dari bandara, dan kita akan bertemu di sana." Bersambung.